Iya, kalau di Jogja kan itu memang Raden, maksudnya Raden Jambi, teman-teman semua. Orang Melayu itu ketat ya. Kalau di Jawa, di Jogja, di Wonogiri, Solo itu banyak. Itu masih bisa dikatakan di sana 50-50 ya, pengikut Yesusnya. Tapi kalau di Jambi, teman-teman semua, boleh dikatakan ada sih, masih keluarga saya juga yang punya pondok, teman-teman semua. Sudah mengikut Yesus juga, tapi dia ortodok. Ya, dia sekarang juga pelayanan, ya. Dia orang Jambi, ya, seorang ibu-ibu. Mungkin teman-teman pernah dengar kesaksian itu. Ada orang Jambi, teman-teman semua ibu-ibu, ya. Dia asli Jambi itu, dia punya pondok loh. Orang tuanya juga cukup dikenal, ya. Sekarang dia gereja ortodok. Jadi teman-teman semua, orang yang mengikut Yesus pasti orang itu sudah dijamah dengan cara mujizat, ya. Pasti itu, teman-teman semua. Karena kami nggak mungkin percaya Yesus dengan kalau lewat Injil, nggak bisa. Kalau orang bilang datang pendeta ini ke saya ya, ke saya datang pendeta mengatakan bahwa ikut Yesus karena Yesus bisa menyembuhkan orang sakit. Nggak mempan sama saya, teman-teman, apalagi sama saya ya. Kalau ada pendeta datang kepada saya, nawarin saya, ikut Yesus lah, karena Yesus bisa nyembuhin orang. Nggak perlu ngikut Yesus, saya bisa nyembuhin orang dengan mantra saya. Ya. Ya, kalau nggak percaya, mungkin ada orang Jambi nonton saya ini, orang yang tahu saya, teman-teman semua. Ya, saya keturunan dari Raden Jaya Pakmu, teman-teman semua. Ya, datuk saya dikenal di sana, ya, dengan ilmunya. Nah, dari situ teman-teman semua. Jadi kalau dengan gaib-gaib, saya nggak akan mempan saya, ya, mengikuti Yesus, teman-teman semua. Jadi karena kasih anugerah lah saya mengenal Yesus. Nah, jadi kami cuma tahu Yesus itu adalah Tuhan yang oten, yang disalib, yang disebut disembah-sembah sebagai Tuhan. Cuman itu saja, sebatas itu saja. Mak Mega Sianturi, orang Jambi itu saya tahu tuh. Mak Mega sudah sering masuk sini tahu. Teman-teman semua. Nah, itu bukan orang Jambi kalau Sianturi. Cuma tinggal di Jambi. Kenapa mau naik? Kenapa mau naik? Ya, saya bisa buktikan Yesus itu ya lebih hebat daripada Allahmu. Ya, gak usah naik. Kalau kau lebih bisa membuktikan Allahmu lebih hebat dari Yesus, saya baru patuh kepada Allahmu. Gimana? Kenapa? Yohanes 17 ayat 3. Saya akan bacakan Yohanes 3, ya. Yohanes 3 ayat 17 saja, supaya kau tahu ya, dari ayat pertama saja sudah ada. Gak usah gini ya, gak usah yang 17, dari ayat ketiga saja. Makanya baca Injil itu harus menyeluruh, nggak bisa kau sepotong-sepotong. Nih ya, ini hampir sama yang kau sebutkan itu ya. Yohanes 3 ayat 17, aku bacakan untuk kau ya. Sama isinya seperti itu. Aku yakin kau pun nggak tahu isinya itu apa, cuma tahu tulisannya doang ya. Yohanes 3 ayat 17. Kau buka itu, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Jadi Yesus itu diutus, sudah tahu kami. Nggak perlu kau ajarin kami. Ya. Nah, Yohanes 17 ayat 3 itu bahwa Dia mengenal engkau Allah satu-satunya, ya, yang benar, tapi bukan Allah negeri Mekah. Karena nggak pernah umat Israel menyembah kepada Allah negeri Mekah. Kau baru ngasih tahu, gurundamu aja guling-guling. Kau baru ngasih tahu bahwa Yesus itu utusan. Ya, Yohanes 17 ayat 3 tuh istrinya dia memberitahukan. Sini ku ajarkan kau sama kau nih. Ini ayat ini sudah basi nih, ya, gurundamu aja nangis-nangis, ya. Nih, Yohanes 17 ayat 3, ya. Ya, waktu itu Tuhan Yesus sedang mendoakan anak muridnya, berdoa kepada Bapa. Ya, emang Allahmu disebut Bapa. Saya bacakan ini, kau pun pasti nggak tahu ayatnya, ya. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu,
yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, nggak ada tiga-tiganya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Sebelum kau baca ini, kau baca dulu ayat pertamanya, pasal pertamanya. Ya, dari mana asalnya Yesus itu? Di sini disebutkan inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Ya, tapi bukan Allah negeri Mekah, Panjul. Nggak pernah Tuhan Yesus nyembah kepada Allah negeri Mekah. Ya, jadi Yesus tidak pernah menyembah Allah negeri Mekah. Yang dia sembah Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Emangmu Allah mau disebut Bapa? Sejak kapan Allah mau disebut Bapa? Ya, makanya kalau kalian nyomot-nyomot aja, dengar dari gurunda kalian. Hanya dengar-dengar orang berdebat, itu yang modal kalian modal comot-comot. Nggak bisa di sini. Salah. Saya ini murtadin asal Uclim, ya. Mengenal Yesus, saya pahami dulu Injil, baru saya terima Yesus. Nggak mungkin saya nggak paham Injil, ya. Cuman ngikut-ngikut doang maksud lo. Nah, sebelum ini ya ayat ini tertulis, kau baca dulu. Kita baca pasal pertama, ya. Gini, baca Injil bukan kayak nggak baca nyomot-nyomot sana nyomot sini. Ini nih kau baca sejarahnya harus dari awal, pasal pertama. Bagaimana kok Yesus kok disembah manusia, sedangkan dia kan utusan. Nah, kau baca dulu. Kau nggak ngimanin Injil, tapi kau ngajarin orang. Lihat, ya, kau dengar ini, saya bacakan. Firman yang telah menjadi manusia, Yesus itu firman Allah jadi manusia. Dengar ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman Tuhan tadi, Yesus, ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah ada telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14 saja kita loncat. Ya, firman itu telah menjadi manusia. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus itu adalah firman Allah yang diutus jadi manusia. Makanya disebut, ya, murid-muridnya mengenal Allah satu-satunya Allah yang benar. Maksudnya Allah Bapa, Allah Bapa di surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bukan Allah negeri Mekah. Jangan paksa tarik ke sana, ya. Karena Allahmu baru mongol dia berketujuh, coy. Ya nggak nyambung kalau kau tarik ke sana, ya. Nah, tujuan Allah, kenapa Allah mengutus firman jadi manusia? Nah, ini karena tidak seorang pun bisa melihat Allah, ya. Tidak ada manusia bisa melihat Allah. Yohanes 1 ayat 18, ya. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya kepada kita semua. Jadi Allah kami ini Allah yang nyata, bukan Allah yang hayalan saja. Jadi bukan Allah yang dapat bertapa di dalam goa. Jadi Allah kami itu Allah yang nyata, Allah yang menyatakan dirinya lewat manusia, lewat Yesus. Kami bisa mengenal Allah kami, ya. Makanya percaya Yesus supaya kamu mengenal Allah. Jangan segala batu disembah-sembah. Kenapa? Ya itu tadi, sebelumnya teman-teman semua, waktu Tuhan Yesus belum turun ke dunia, orang nyembah pohon, nyembah kuburan, nyembah langit, nyembah gunung, nyembah api, ya, nyembah batu jatuh dari langit, disembah-sembah. Karena nggak kenal Allahnya. Nah, begitu ya firman itu diutus menjadi manusia, jadi manusia bisa mengenal Allah lewat Yesus, itu utamanya. Dan siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Kau baru ngajarin. Saya ini meninggalkan, ya teman-teman semua, kehilangan keluarga besar saya. Kalau di dalam Yesus nggak pasti, nggak mungkin saya ikut Yesus.
ada jaminan mengikuti Yesus masuk surga pasti. Sekarang tunjukkan di mana, siapa yang menjamin kalian masuk surga? Tolong tunjukkan kepada saya, siapa yang menjamin kalian pasti masuk surga? Mungkin dulunya saya kelewat belajar. Tolong tunjukkan kepada saya, siapa yang memastikan kalian, menjamin kalian pasti masuk surga? Tunjukkan kepada saya. Yuk. Mungkin waktu saya masih ujlim, saya kelewat itu, ya, nggak saya baca. Tolong tunjukkan kepada saya ayatnya di mana, ya, di mana siapa yang menjamin pasti masuk surga? Naikkan kemana? Naikkan. Ya, jawab saja. Siapa yang jamin? Orang bapaknya jadi di neraka gimana? Anaknya di neraka, bapaknya di neraka. Dia pun ditanya, dia pun nggak tahu dia di neraka atau di surga. Apa? Nggak mungkin dia bisa jamin manusia masuk surga. Dia sendiri pun nggak tahu. Iya, saya nggak bernyali. Kalau saya nanti kau naikkan, saya masuk penjara, coy. Kalian kan cengeng-cengeng, ya, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit lapor. Siapa? Kalau saya, iya, aku takut. Kalau aku takut, nggak mungkin aku ada di hadapan kalian saat ini di publik nih loh, nggak mungkin dong, ya, itu takut. Silakan jawab. Sekarang gini aja, saya dari pertanyaan saya dari kemarin nggak dijawab nih, ya. Kalau kalian bisa jawab pertanyaan kalian, saya dan anak istri saya akan berjanji akan mengikuti Allah kalian. Bagaimana? Bisa nggak kalian buktikan? Kalau bisa kalian membuktikan, ya, anak tukang kayu yang bernama Yesus ini lebih hebat dari Allah kalian, aku dan istriku dan anak-anakku akan mengikut Allah kalian. Bagaimana? Bisa nggak? Silakan. Bisa tidak? Kalau bisa menjawab pertanyaan saya berjanji akan anak istri saya mengikut Allah kalian. Jawab pertanyaan saya satu saja. Bisa tidak? Tidak, saya di sini saja. Saya setelah bisa ada jawabannya, saya akan naikkan. Ya, gini, ya. Yesus, anak tukang kayu itu, ya, dia membuktikan bahwa dia lebih hebat dari Allah kalian. Dia dicambuk, dia aniaya, diseret, ya, terus, ya, dipaku, ditombak, ya kan, metong. Pertama, ya, si anak tukang kayu ini, dia bisa menghidupkan orang metong. Itu kita semua tahu, ya, Yesus bisa menghidupkan orang metong. Yang kedua, dia membuktikan dia Tuhan. Dia ditombak, dia aniaya, lambungnya itu ditombak, dikubur 3 hari. Dia hidup kembali, ya, 3 hari dia bangkit dan hidup kembali. Ya, sekarang buktikan kepada saya di mana hebatnya Tuhanmu, Allahmu. Tunjukkan kepada saya di mana Allahmu pernah membangkitkan orang hidup, orang metong, ya. Di mana Allahmu pernah membangkitkan orang metong? Siapa yang dibangkitkannya? Coba yuk. Tunjukkan. Yesus sebagai anak tukang kayu, ya, dia lebih hebat. Dia bisa membangkitkan orang metong, itu. Dia bisa bangkit dan hidup lagi, bisa berjalan di atas air, ya, bisa orang buta dibikin matanya bisa melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, ya, orang kusta tahir, orang pendarahan sembuh. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, ya. Itu disaksikan banyak orang, bukan cerita dongeng, ya. Nah, tolong tunjukkan di satu saja, nggak usah banyak-banyak. Kayak Tuhan Yesus kan banyak sekali kalau untuk diulas kehebatannya. Satu saja. Tunjukkan kepada saya dan kebanyakan orang, ada 300 lebih orang. Tunjuk kepada di mana Allahmu pernah membangkitkan orang metong, siapa yang dibangkitkannya? Saya, kalau ada nih, saya dan anak istri saya akan mengikut Allah kalian. Dari kemarin ini pertanyaan nggak bisa dijawab nih. Panggil guru kalian sih sebenarnya. Silakan. Ada juga yang mau ikut tuh, Kim Hawa mau ikut juga dia. Ya. Kalau pernyataan sih banyak. Allah bisa menciptakan langit dan bumi, menghidupkan orang metong dan memetongkan orang hidup. Itu mah cerita doang. Ya.
Semua Allah yang lain juga mengaku seperti itu, menciptakan langit dan bumi, menghidupkan orang metong dan memetongkan orang hidup, melahirkan. Semua bisa. Tuhan Allah lain juga mengaku. Tapi di mana Allahmu pernah menghidupkan orang metong? Tunjukkan siapa yang dihidupkannya. Tolong tunjukkan kepada saya. Seperti Tuhan Yesus nih, dia membuat anggur ya dari air ya, air menjadi anggur, ada saksinya. Ya. Dia bisa membuat orang buta melihat, ada saksinya. Dia berjalan di atas air, ada saksinya. Dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, ada saksinya. Kurang saksi bagaimana 5.000 orang kasih makan? Ya, itulah saksinya yang makan roti itu. Ya, kurang apa lagi? Dia bisa menghidupkan orang metong. Lazarus dihidupkannya setelah 4 hari metong. Ya. Dan dia pun ya sesuai dengan nubuatannya dia akan dianiaya, disiksa dan metong. Pada hari ketiga dia bangkit dan hidup. Dia hidup, dia menyatakan kuasanya sebagai Tuhan. Nah, di mana tolong tunjukkan kepada saya? Ya, di mana Allah mau pernah menghidupkan orang metong? Siapa yang dihidupkannya? Coba, yuk. Siapa yang dihidupkannya di situ? Kalau cuma pernyataan bahwa Allah bisa menciptakan langit dan bumi, ya, sudah bisa menghidupkan orang metong, ya, tulang belulang dibikin lebih daging itu, itu memang cerita ini apa? Benar-benar siapa yang dibangkitkannya? Yang dihidupkannya itu siapa? Siapa? Disebut saja. Hah? Nggak ada. Nggak ada. Tunjukkan saja, nggak usah nangis, nggak usah curhat. Tunjukkan kepada kami semua, ini nonton nih, banyak penonton ini ya. Nah, di mana? Di mana? Tunjukkan. Ayat berapa? Saya bukakan. Di mana? Saya bacakan. Ya. Ya. Kalau cuma pernyataan, banyak pernyataan di kitab lain juga orang-orang punya Allah begitu ya. Tuh diketawain Bang Pen di Israel. No. Ya. Siapa yang dihidupkan Allah kalian? Nggak usah jauh-jauh. Ya. Kalau memang Allah kalian bisa menghidupkan orang metong, kenapa kekasihnya sendiri tidak dihidupkannya selama 4 hari busuk? Harusnya dihidupkannya kekasihnya itu. Ya, kenapa dibiarkan malu kena recon? Harusnya dibangkitkannya dia. Wah, ini kekasihnya, kata paling kekasih Allah. Tapi kenapa dibiarkan metong 4 hari busuk? Berarti nggak nyata, nggak terbukti. Ini yang fakta saja teman-teman semua. Nggak usah kita ngarol ngidul. Ayo buktikan supaya saya ini keluarga saya langsung ikut Allah kalian. Ya. Cari-carilah, tanya guru kalian, cepatlah. Kalian masuk ke gurunda kalian tuh tanya. Gurunda bilang, di mana Allah pernah menghidupkan orang metong? Siapa namanya? Si Panjul kah, si Soleh kah, siapakah? Bilang. Berarti Allah kalian tidak lebih hebat dari anak tukang kayu, tah? Weh. Ya. Silakan, jawab saja, jangan nangis. Silakan, di mana? Kenapa lagi bawa orang lagi tuh? Di mana kalau ada, di mana ayatnya, dalilnya di mana coba? Ya. Kenapa kau adu domba orang? Kau nggak bisa jawab. Salam Kanora, Borcun, bless you. Teman-teman semua tap layar ya. Yang belum absen dulu teman-teman semua ya. Absen tap layar, posting ulang ya, share bagikan. Jadi nggak usah pakai dalil ini ayat itu. Emang kalian paham Injil? Hah? Makasih buat absen ya teman semua. Pak absen ya, yang belum absen silakan absen teman-teman semua. Kita kuatkan akun kita dulu ya. Tap layar teman-teman semua ya, supaya berimbang. Pertanyaan saya, ada buktinya bahwa Allah kalian lebih hebat dari anak tukang kayu? Saya naikkan kalian langsung saya bersahadat. Saya lah ya. Ayo.
Masa kalah sama anak tukang kayu? Bagaimana sih? Ya, kalian butuh bukti kan Yesus itu Tuhan atau tidak? Nah, sekarang kita buktikan, lebih berkuasa anak tukang kayu yang bernama Yesus atau Allahmu? Di mana bukti Allahmu berkuasa daripada Tuhan Yesus yang sudah membuktikan? Ayo tunjukkan. Tuh lihat itu, Bang Pendi panas Bang Pendi itu.